Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah hari ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank untuk mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi FKIP Unpas. Di mana materi hari ini saya akan membahas mengenai sumber-sumber dana bank dan alokasi dana bank. Di mana pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai ruang lingkup dari lembaga keuangan dan juga ruang lingkup dari perbankan. Kita mulai saja untuk pembahasan materi kali ini. Yang pertama adalah pengertian sumber-sumber dana bank. Sumber dana bank yaitu usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli. Tentu saja, sebelum menjual uang atau memberikan pinjaman, bank harus terlebih dahulu membeli uang atau menghimpun dana. Sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank akan mendapatkan keuntungannya. Adapun sumber dana bank terdiri dari 3. Yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat. Dan yang ketiga, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama adalah dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Nah, sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal bank sendiri. Nah, modal sendiri maksudnya di sini adalah modal setoran dari para pemegang sahamnya. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa dana sendiri itu terdiri dari yang pertama setoran modal dari pemegang saham. Jadi di awal para pemegang saham atau investor akan menyetorkan dananya untuk modal kegiatan operasional perbankan. Lalu yang kedua dari cadangan-cadangan bank. Cadangan-cadangan bank maksudnya adalah cadangan-cadangan laba pada tahun lalu yang tidak dibagikan kepada para pemegang sahamnya. Lalu yang ketiga, laba ditahan atau laba bank yang belum dibagi. Nah, maksudnya adalah laba yang memang belum dibagikan pada tahun yang bersangkutan, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu. Nah, ketiga hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, baik itu manajemen di perbankannya ataupun para pemegang sahamnya. Jadi ketika ada cadangan-cadangan bank yang disisihkan dari laba, lalu ada juga laba yang belum dibagikan, memang pemegang saham ini sudah tahu dan sudah paham, bahkan sudah menyetujui terkait dengan hal ini. Tidak lain adalah ya untuk memenuhi kegiatan operasional perbankannya. Nah, keuntungan bank menggunakan sumber dana yang dimilikinya sendiri adalah bahwa bank itu tidak perlu membayar bunga yang relatif lebih besar jika modal bank itu meminjam kepada lembaga lainnya. Jadi bagaimana caranya bank itu harus mampu mengefektifkan modalnya sendiri sehingga kegiatan operasional perbankannya bisa berjalan dengan baik. Lalu yang kedua adalah dana yang berasal dari masyarakat. Sumber dana ini merupakan sumber dana terpenting bagi kegiatan operasional bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank. Karena jika mampu membiayai kegiatan operasinya dari sumber dana ini, maka bank dikatakan berhasil. Ada 3 dana yang berasal dari masyarakat. Kita akan coba jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah simpanan giro. Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat
dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Pengertian dapat ditarik setiap saat di sini maksudnya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat ditarik berkali-kali dalam waktu sehari, dengan catatan bahwa dana yang tersedia itu masih cukup. Kemudian harus memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Sedangkan penarikan di sini adalah diambilnya uang dari rekening giro yang menyebabkan rekening giro tersebut berkurang, baik secara tunai maupun non-tunai. Penarikan secara tunai bisa dilakukan dengan menggunakan cek, sementara penarikan secara non-tunai bisa dilakukan dengan menggunakan biliet giro. Nah, jenis-jenis sarana penarikan untuk menarik dana yang tertanam di rekening giro adalah yang pertama dengan cek, yang kedua dengan biliet giro, dan yang ketiga dengan alat pembayaran lainnya. Yang pertama, cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Lalu yang kedua, biliet giro. Biliet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya, baik itu pada bank yang sama ataupun pada bank yang lainnya. Nah, jadi di sini kita paham bahwa cek itu bisa menarik secara tunai, sementara biliet giro di sini adalah pemindah bukuan atau transfer yang dilakukan, baik kepada sesama bank ataupun kepada bank yang lainnya. Lalu yang ketiga, alat pembayaran lainnya adalah surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama ataupun bank yang lainnya. Surat perintah ini dapat bersifat tunai ataupun pemindah bukuan. Nah, surat perintah pembayaran lainnya juga dapat berbentuk surat kuasa di mana yang memiliki rekening memberi kuasa kepada seseorang untuk melakukan penarikan atas rekeningnya. Yang pasti ada syarat-syaratnya juga. Surat kuasanya, lalu tanda tangan di atas materai, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah dana yang berasal dari masyarakat yang pertama, yaitu simpanan giro. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat bisa diambil melalui simpanan tabungan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, simpanan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang disepakati dan tidak dapat ditarik dengan cek, biliet giro, ataupun yang lainnya. Nah, bedanya dengan simpanan giro tadi, kalau simpanan giro bisa diambilnya dengan menggunakan cek, biliet giro, ataupun alat pembayaran lainnya seperti surat kuasa. Sementara simpanan tabungan ini tidak menggunakan penarikan dengan cara-cara yang tadi disampaikan pada simpanan giro. Adapun alat penarikan untuk simpanan tabungan ini bisa dilakukan dengan yang pertama buku tabungan, lalu yang kedua dengan slip penarikan, yang ketiga dengan kwitansi, dan yang keempat dengan kartu yang terbuat dari plastik. Buku tabungan yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, di mana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin saja terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut. Lalu yang kedua adalah selip penarikan. Merupakan formulir penarikan di mana nasabah cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang, serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Nah, selip penarikan ini juga biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Lalu yang ketiga adalah kwitansi. Merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan selip penarikan, di mana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang, dan tanda tangan penarik. Alat ini juga digunakan bisa bersama-sama dengan buku tabungan.
Nah, kwitansi ini biasanya bentuk slip penarikan yang dikeluarkan oleh bank. Biasanya lebih simpel dibandingkan dengan slip penarikan. Lalu yang keempat ada kartu yang terbuat dari plastik, yaitu jenis kartu yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik di bank ataupun di mesin ATM. Nah, jadi perbedaannya dengan simpanan giro adalah bagaimana cara penarikannya. Lalu yang ketiga, sumber dana yang berasal dari masyarakat yaitu adalah simpanan deposito. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nah, simpanan deposito ini merupakan simpanan jenis ketiga yang dikeluarkan oleh bank. Berbeda dengan dua jenis simpanan sebelumnya, di mana simpanan deposito ini mengandung unsur jangka waktu atau jatuh tempo yang lebih panjang dan tidak dapat ditarik setiap saat atau setiap hari. Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia itu ada 3. Ada deposito berjangka, ada sertifikat deposito, dan deposito on call. Kita jelaskan satu persatu. Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Nah, jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1, 2, 3, 6, 12, 18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam biljet deposito nanti tercantum nama seseorang atau nama lembaga. Nah, penarikan deposito sebelum jatuh tempo maka akan dikenakan denda atau penalty rate. Jadi deposito ini adalah simpanan yang memang pengambilannya atau penarikannya harus sesuai dengan perjanjian yang dilakukan oleh bank dan nasabah. Jika nasabah dan bank sudah mencapai kesepakatan penarikan bisa dilakukan misalkan 12 bulan, maka harus ditarik pada saat 12 bulan sudah dari tanggal ditetapkannya, ya. Jika dari waktu 10 bulan sebelum 12 bulan mau diambil, maka ketika ditarik akan dikenakan denda karena tidak sesuai dengan kesepakatan. Jadi deposito ini eh, diusahakan memang kita menabungnya untuk jangka panjang, bukan modal atau uang yang untuk konsumsi kita sehari-hari. Lalu jenis deposito yang kedua adalah sertifikat deposito. Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2, 3, 6, dan 12 bulan. Nah, sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Biasanya sertifikat deposito ini dijual di pasar uang. Jadi nanti ketika kita menjelaskan materi mengenai pasar uang, sedikitnya kita akan menjelaskan juga tentang sertifikat deposito. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bilangan yang bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama. Lalu yang ketiga adalah deposito on call. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalam jumlah yang besar, tergantung dari bank yang bersangkutan. Nah, sebelum deposito on call mau dicairkan, 3 hari sebelumnya nasabah itu harus sudah memberitahukan kepada bank penerbit agar dananya disiapkan. Nah, itu adalah simpanan deposito. Jadi ketiga dana yang berasal dari masyarakat, yang pertama adalah simpanan giro, yang kedua adalah simpanan tabungan, dan yang ketiga adalah simpanan deposito. Ketika bank ketiga simpanan ini bisa terjadi dengan baik,
ya, banyak nasabahnya, maka bank bisa dikatakan baik. Karena untuk modalnya itu banyak gitu, sehingga kegiatan operasional perbankannya bisa berjalan. Selanjutnya adalah dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Nah, sumber dana yang ketiga ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana yang berasal dari bank itu sendiri dan juga sumber dana yang berasal dari masyarakat. Pencarian dari sumber dana ini relatif lebih mahal dan sifatnya hanya sementara waktu saja. Nah, perolehan dana dari sumber ini antara lain dapat diperoleh dari yang pertama adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Ini merupakan kredit yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami kesulitan likuiditasnya. Nah, kredit likuiditas ini juga biasanya Bank Indonesia memberikannya kepada pembiayaan sektor-sektor tertentu atau lembaga-lembaga yang lainnya juga. Lalu yang kedua, pinjaman antar bank. Nah, biasanya pinjaman ini diberikan kepada bank yang mengalami kalah clearing di dalam lembaga clearing. Clearing maksudnya adalah sarana yang digunakan oleh bank untuk menjalankan fungsinya, yaitu untuk memudahkan penyelesaian transaksi antar bank. Bank dapat saling memperhitungkan hutang piutang yang terjadi akibat transaksi bisnis yang dilakukan masing-masing nasabahnya. Nah, transaksi antara nasabah bank menggunakan alat pembayaran antara lain seperti yang saya sudah sampaikan, yaitu berupa cek, biljet giro, ataupun surat dagang lainnya yang lazim diterima oleh perbankan atau atas dasar persetujuan dari kedua bank tersebut. Pinjaman ini biasanya bersifat jangka pendek dengan bunga yang relatif sangat tinggi. Lalu yang ketiga, pinjaman dari bank yang ada di luar negeri. Nah, merupakan pinjaman yang diperoleh oleh perbankan dari pihak luar negeri, oleh perusahaan ataupun perbankan yang ada di luar negeri. Lalu yang keempat, surat berharga pasar uang atau SBPU. Dalam hal ini, pihak perbankan menerbitkan SBPU kemudian diperjualbelikan kepada pihak yang berminat, baik perusahaan keuangan maupun non-keuangan. Nah, biasanya SBPU ini pun bisa kita temui di pasar uang. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengalokasian dana bank. Pengalokasian dana bank adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana dalam bentuk simpanan. Tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin. Pengalokasian dana ini dapat diwujudkan dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit. Pengalokasian dana dapat pula dilakukan dengan membelikan berbagai aset yang dianggap menguntungkan oleh pihak bank. Arti lain dari alokasi dana bank di sini adalah menjual kembali dana yang diperoleh dari penghimpunan dana yang sudah dilakukan dalam bentuk simpanan dari para nasabah. Nah, dana ini juga atau penjualan dana ini juga tidak lain adalah untuk memperoleh keuntungan seoptimal mungkin dilakukan oleh bank itu sendiri untuk membiayai kegiatan operasional perbankannya. Nah, lalu saya akan menjelaskan juga tentang pengertian dari kredit dan pembiayaan. Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atas kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sementara pembiayaan merupakan dukungan untuk pendanaan untuk kebutuhan atau pengadaan barang atau aset atau jasa tertentu. Mekanisme umumnya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan atau pihak pemberi dana, pihak penyedia barang, dan pihak yang memanfaatkan barang.
Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, seperti yang sudah kita pahami ya, kredit itu adalah eh, nasabah ya atau seseorang yang membutuhkan dana atau membeli barang lalu mereka meminjamnya ke bank. Nah, sedangkan untuk pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Nah, dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang. Kemudian, adanya kesepakatan antar bank atau kreditor dengan nasabah penerima kredit atau debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Nah, dalam perjanjian kredit mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yang ditetapkan bersama. Demikian pula dengan masalah sanksi apabila si debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama. Nah, selanjutnya tujuan dan fungsi kredit. Di mana tujuannya adalah yang pertama untuk mencari keuntungan. Nah, sejalan dengan tujuan bank bahwa tujuan kredit juga untuk mencari keuntungan, bank memberikan kredit kepada nasabah dan memperoleh keuntungan dari bunga dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Nah, keuntungan bank ini sangat penting sekali lagi untuk kelangsungan operasional kegiatan perbankan. Baik itu untuk gaji karyawan ataupun untuk pembayaran beban-beban yang lain. Lalu yang kedua, membantu usaha nasabah. Nah, pemberian kredit juga bertujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik itu dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Nah, dengan dana tersebut diharapkan pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Lalu yang ketiga, membantu pemerintah. Nah, bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik. Mengingat semakin banyak kredit berarti akan adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor. Keuntungan bagi pemerintah dengan adanya pemberian kredit dari bank kepada masyarakat antara lain adalah yang pertama penerimaan pajak, lalu yang kedua membuka kesempatan kerja atau peluang usaha, lalu yang ketiga meningkatkan jumlah barang dan jasa yang diproduksi hasil dari pinjaman yang dilakukan oleh nasabah, lalu menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebenarnya diimpor, ya. Lalu meningkatkan devisa negara juga apabila produk yang dibuat itu dibiayai untuk keperluan ekspor. Nah, kemudian di samping itu fungsi dari kredit ya antara lain adalah yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikan kredit uang maka akan menghasilkan barang ataupun jasa oleh yang menerima kreditnya. Lalu yang kedua, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Nah, dalam hal ini, uang yang diberikan akan beredar dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga wilayah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit akan memperoleh tambahan uang. Dan untuk lalu lintas peredaran uang ini, untuk mencegah terjadinya inflasi ataupun deflasi. Lalu yang ketiga, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh debitur atau oleh nasabahnya untuk mengelola barang yang tidak
berguna menjadi berguna. Lalu yang keempat, meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar di suatu wilayah akan semakin bertambah. Lalu yang kelima, sebagai alat stabilitas ekonomi. Karena dengan adanya kredit yang diberikan, maka akan menambah pula jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Lalu yang keenam, untuk meningkatkan gairah berwirausaha. Maksudnya di sini adalah bagi si penerima kredit, tentunya mereka akan meningkatkan kegairahan mereka dalam melakukan berwirausaha. Apalagi bagi nasabah yang modalnya itu pas-pasan. Dengan bantuan dari bank ini, maka akan memunculkan gairah kembali untuk melakukan usahanya. Dan yang terakhir, untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Nah, jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka tentu akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga diharapkan dapat mengurangi pengangguran yang terjadi. Itulah tujuan dan fungsi dari adanya kredit. Nah, lalu jenis-jenis kredit, ya. Jenis-jenis kredit itu dibagi ke dalam 5. Dilihat dari seginya, yaitu dari segi kegunaannya, segi tujuan kredit, segi jangka waktu, lalu segi jaminan, dan segi sektor usaha. Di mana untuk segi kegunaannya terdapat 2 hal, yaitu kredit investasi dan kredit modal kerja. Lalu untuk segi tujuan kredit itu ada kredit produktif, ada kredit konsumtif, dan ada kredit perdagangan. Lalu dilihat dari segi jangka waktunya, itu kredit jangka pendek, ada kredit jangka menengah, dan ada kredit jangka panjang. Dan untuk dilihat dari segi jaminannya, ada kredit dengan jaminan dan juga ada kredit tanpa jaminan. Lalu dilihat dari segi sektor usahanya, terdiri dari beberapa, yaitu kredit pertanian, kredit peternakan, kredit industri, kredit pertambangan, kredit pendidikan, kredit profesi, dan kredit perumahan. Nah, lalu ketika berbicara tentang jaminan kredit, maka dalam melakukan kredit ada jaminan yang harus diberikan oleh orang yang akan mengajukan kreditnya atau pinjamannya kepada bank. Adapun jaminan-jaminan kreditnya itu antara lain adalah bisa dengan rumah ataupun properti berupa sertifikatnya, lalu kendaraan bermotor itu pun berupa BPKB-nya, bisa dengan produk investasi, surat keterangan bahwa dia sedang berwirausaha. Lalu yang keempat dengan surat keterangan pengangkatan pegawai, terutama untuk PNS biasanya melalui SKPNS. Lalu mesin pabrik yang memang bisa menjadi jaminan untuk kredit. Dan yang terakhir adalah dengan emas. Nah, terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit. Nah, sebelum kredit diberikan, biasanya bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan itu benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Nah, penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Nah, dalam melakukan penilaian, kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian setiap bank. Nah, biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan dengan analisis 5C ataupun dengan analisis 7P. Kita bahas yang analisis 5C terlebih dahulu. Yang pertama adalah karakter. Kriteria yang pertama adalah karakter, yaitu melihat bagaimana karakter dan latar belakang calon peminjam atau nasabah yang mengajukan kreditnya. Kriteria karakter ini akan dilihat dari wawancara yang dilakukan oleh pihak bank, biasanya bagian customer service atau CS.
Nah, dari karakter ini akan dapat dilihat juga bagaimana reputasi calon peminjam tersebut. Apakah pernah memiliki catatan tindakan kriminal atau kebiasaan buruk dalam keuangan seperti tidak melunasi pinjamannya. Lalu yang kedua, akan dilakukan analisis capacity, di mana capacity atau kerap disebut juga dengan capability, yaitu bagaimana kemampuan calon peminjam dalam membayar kreditnya. Nah, kriteria ini dilihat dari bagaimanakah nasabah menjalankan usahanya atau seberapa besar penghasilan yang diterima nasabah tiap bulannya. Jika pihak bank menilai bahwa nasabah tersebut tidak memiliki kemampuan cukup untuk membayar kredit, maka besar kemungkinan ajuan kreditnya akan ditolak. Nah, biasanya untuk kredit dilihat jika pegawai yang mendapatkan gaji pokok, biasanya 40% dari gaji pokok. Jika gajinya 40% untuk cicilannya bisa terpenuhi, maka biasanya akan di-ACC. Tapi kalau misalkan gajinya 3 juta, lalu cicilannya 3 juta, maka itu otomatis tidak akan di-ACC. Karena harus 40% untuk cicilan itu. Lalu yang ketiga adalah kapital. Kapital atau modal yang dimiliki oleh peminjam, yang khususnya diberlakukan pada nasabah yang meminjam untuk usaha atau bisnis. Nah, kapital ini biasanya untuk kredit bisnis ya atau untuk kredit usaha. Dengan mengetahui modal atau aset yang dimiliki usaha nasabah tersebut, pihak bank dapat sumber pembiayaan yang dimiliki. Selain itu, pihak bank juga dapat melihat bagaimana laporan keuangan dari perusahaan yang dijalankan nasabahnya untuk kemudian dijadikan acuan apakah memang layak diberikan kredit atau tidak. Lalu yang keempat adalah kolateral. Nah, kriteria ini kolateral atau jaminan yang diberikan pada calon peminjam saat mengajukan kredit kepada bank. Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun non-fisik lebih besar jumlahnya dan lebih besar dari kredit yang diberikan. Nah, seperti yang tadi sudah disampaikan pada penjelasan sebelumnya, di mana untuk jaminannya bisa berupa rumah, sertifikat rumah, BPKB motor, lalu surat keterangan pegawai, dan lain sebagainya. Lalu yang kelima, analisis kredit yang kelima adalah condition. Condition yaitu kondisi perekonomian baik yang bersifat general atau khusus pada bidang usaha yang dijalankan oleh nasabahnya. Jika memang kondisi perekonomian sedang tidak baik atau sektor usaha nasabahnya tidak menjanjikan, biasanya bank akan mempertimbangkan kembali dalam memberikan kredit. Hal ini terkait kembali dengan bagaimana kemampuan nasabah dalam membayar pinjamannya. Ya, pasti dilihat juga dari kondisi ekonomi yang terjadinya. Supaya ketika bank mengeluarkan kredit, maka akan mengantisipasi kredit-kredit macet atau kredit-kredit yang tidak dibayarkan oleh nasabahnya. Nah, selain dari 5C yang tadi sudah dijelaskan, untuk analisis kredit juga bisa dilakukan dengan 7P. Nah, antara lain yang pertama adalah personality. Personality yaitu kepribadian dari calon peminjam yang mengajukan kreditnya. Nah, kriteria ini sebetulnya hampir sama dengan kriteria karakter dari prinsip 5C yang telah dijelaskan di atas. Di mana melihat bagaimana keseluruhan kepribadian nasabahnya, mencakup sikap dan perilakunya sehari-hari. Lalu yang kedua, party. Di sini calon peminjam dimasukkan ke dalam beberapa golongan yang terkait dengan kondisi keuangannya. Biasanya pihak bank mengklasifikasikan nasabah berdasarkan modal yang dimiliki, kepribadian, loyalitas, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya perbedaan klasifikasi dan golongan ini, akan ada perbedaan pula dalam pemberian fasilitas kredit nantinya.
baik itu untuk pengaksesan jumlah eh, kreditnya ya ataupun untuk waktu pembayaran kreditnya. Lalu yang ketiga adalah purpose, yaitu apa tujuan dari calon peminjam dalam mengajukan kreditnya pada lembaga keuangan tersebut. Nah, pihak bank di sini perlu mengetahui untuk apa dana tersebut akan digunakan. Misalkan apakah untuk modal usaha, untuk investasi, biaya pendidikan, atau bahkan untuk kegiatan konsumtif seperti membeli barang-barang mewah untuk dirinya. Nah, hal ini akan menyesuaikan dengan fokus dari bank atau lembaga keuangan tersebut. Misalnya, jika bank tersebut berfokus pada pengelolaan modal, maka akan tepat bagi nasabah yang mengajukan kredit untuk usaha. Begitupun misalkan ketika bank mengalokasikannya untuk biaya pendidikan, maka akan tepat ketika diberikan kepada nasabah untuk pendidikan, untuk melanjutkan pendidikan. Lalu yang keempat adalah prospek, yaitu bagaimana prospek dari usaha yang dijalankan oleh calon peminjam. Tentu saja prinsip ini berlaku khusus bagi nasabah yang mengajukan pinjaman untuk modal usaha atau bisnis yang dikelolanya. Dengan mengetahui apakah usaha dan bisnis tersebut memiliki prospek ke depan yang bagus atau tidak, maka bank pun dapat memprediksi bagaimana perkiraan kemampuan bayar dari nasabah. Lalu yang kelima adalah payment. Nah, masih berkaitan dengan kriteria sebelumnya, kriteria yang kelima ini juga bertujuan untuk mengukur bagaimana kemampuan bayar dari calon peminjamnya. Prinsip payment dilihat dari sumber pendapatan nasabah, kelancaran usaha yang dijalankan, hingga prospek dari usaha tersebut. Dengan begitu, pihak bank atau lembaga keuangan dapat menilai apakah nasabah tersebut memang dapat membayar ataupun tidak. Lalu yang keenam, analisis yang keenam adalah profitability, di mana pihak bank akan melihat bagaimana kemampuan calon peminjam dalam menghasilkan keuntungan atau laba. Nah, sama seperti beberapa kriteria sebelumnya, kriteria ini juga lebih dikhususkan pada nasabah yang meminjam untuk keperluan usahanya. Semakin tinggi profitability dari calon peminjam, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan kredit yang diajukan atau dapat disetujui oleh pihak bank. Lalu yang ketujuh adalah protection. Nah, ini tidak jauh berbeda dengan kriteria kolateral pada prinsip 5C. Kriteria protection juga mengacu pada jaminan yang dapat diberikan oleh calon peminjam. Selain jaminan berupa barang seperti aset rumah atau perusahaan, protection ini juga dapat berupa jaminan asuransi yang dimiliki oleh nasabahnya. Nah, jadi ketika nasabah mau mengajukan kredit, maka bank akan melakukan analisis 5C ataupun analisis 7P. Jika analisisnya bisa berjalan dengan baik, hasilnya baik untuk nasabah, dilihat dari kondisinya tadi, dilihat dari jaminannya, dilihat dari nanti bagaimana kelancaran dalam pembayarannya. Maka ketika semuanya dinilai baik, eh, nasabah yang meminjam itu akan diberikan kreditnya. Pasti akan diberikan kreditnya. Nah, itu saja untuk pembahasan kali ini terkait dengan sumber-sumber dana bank dan juga kredit ataupun pembiayaan yang dilakukan oleh bank atau alokasi dana bank. Mudah-mudahan saudara bisa memahami setiap materi yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.